Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Siva Dewi Nurjana. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Kita belajar tentang Asma Husna. Kita akan mengenal nama-nama Allah yang ada yang sangat bagus itu ya teman-teman. Di sini aku akan bahas 7 nama Asma Husna. Yang pertama di sini ada Al-Afu. Teman-teman tahu nggak Al-Afu itu artinya maha, Allah itu maha pemaaf. Kenapa Allah itu maha pemaaf? Karena ya Allah itu sebaik itu teman-teman. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan seperti ini. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Kenapa? Ketika seorang hamba itu melakukan hal kesalahan yang sama, tetapi seorang hamba itu selalu selalu meminta maaf kepada Allah, bahwasanya itu banyak salah, dia tuh banyak salah perbuatan kepada Allah. Apa yang Allah lakukan, Allah selalu mengampuni hambanya, karena ya Allah itu sebaik itu teman-teman. Kemudian yang kedua, di sini ada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya maha pemberi rezeki, di mana Allah menjelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya rezeki itu bukan tentang uang, tetapi rezeki itu tentang teman, tentang orang tua, tentang kekeluargaan, tentang sahabat, tentang apapun yang membuat kita itu merasa happy. Contohnya, ketika teman-teman di sekolah atau mungkin di kampus tidak mempunyai teman atau kerabat yang dekat, bestie lah ya mungkin bisa dibilang. Nah itu teman-teman bisa minta sama Allah, ya Allah, aku tuh mau punya teman dekat, aku mau punya teman yang selalu support aku dalam kampus. Itu adalah salah satu pemberian Allah. Salah satunya itu yang dimaksud tuh Allah tuh maha pembuat rezeki, pemberi rezeki. Jadi teman-teman, di sini tuh rezeki bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang uang, tapi tentang yang tadi, tentang kekeluargaan, tentang orang tua, dan banyak lagi. Kemudian di sini ada Ad-Dar. Ad-Dar itu artinya maha menetapkan, yang dimana di dalam Quran surat Al-An'am ayat 17 Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Yang artinya apa? Yang artinya jika Allah menimpakan suatu kemudaratan atau bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Jadi maksudnya itu ketika Allah ketika misal teman-teman hidup bukan misal gini, kita itu kan manusia biasa itu kan kita hanya menjalankan apa yang sedang kita jalankan ya teman-teman. Contohnya kita mau bikin seminar proposal, tetapi seminar proposal itu kok bikinnya males banget. Nah itu adalah salah satu ujian. Kenapa? Ya manusia itu diciptakan dengan porsinya masing-masing. Jadi manusia itu punya ujiannya masing-masing seperti itu. Kemudian di sini ada An-Nafi. An-Nafi itu artinya maha pemberi manfaat. Di dalam Quran surat Yunus ayat 107 Allah menyebutkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa iyyadka bi khairin fala radan li fadlih. Yang artinya jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Maksudnya apa? Jadi teman-teman, manfaat itu bukan hanya sekedar kita manfaat bagi orang lain. Contoh, ketika di salah satu desa yang mungkin di situ orang-orang yang sangat minim, pemuda-pemudi yang sekolah, pemuda-pemudi yang minim akan pendidikannya. Nah, ketika kita merasa aku nih punya sedikit ilmu, tapi ilmunya itu belum cukup tinggi untuk aku menyampaikan kepada kepada masyarakat. Tapi teman-teman, ketika kita merasa mempunyai sedikit amalan apapun itu, amalan yang baik, ketika kita memiliki ilmu yang sangat manfaat, kita amalkan kepada orang yang belum paham. Itu adalah salah satu
apa ya namanya, kebaikan yang sangat mulia. Ketika kita mempunyai sedikit apapun ilmu yang kita punya, kita jangan pelit untuk mengasih tahu kepada seseorang yang ingin tahu. Misal teman kita mau tanya, ini rumusnya gimana sih, kok rumus matematikanya susah banget ya. Nah, ya udah, kita kasih tahu apa yang kita bisa, apa yang kita pahami, kita kasih tahu aja gitu. Walaupun itu belum tentu benar 100%, lah itu nggak apa-apa. Kemudian di sini al-hisab, Allah itu maha mencukupi, Allah itu maha menghitung. Di mana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 6 itu Allah menjelaskan seperti ini, maka billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi teman-teman, contoh ketika teman kalian si A misal itu ada yang lagi ujian UAS. Nah, dimana kalau ujian UAS itu kan lebih ketat daripada UTS ya, maksudnya apa ya, materi-materinya lebih susah daripada UTS. Nah, ketika lagi teman kalian lagi UAS, dan disitu bisa teman kalian tuh bisa menyontek kepada teman yang lainnya, itu adalah salah satu perbuatan yang sangat tidak baik ya. Jadi kesimpulannya adalah Allah itu memang tidak terlihat, tetapi Allah itu bisa menghitung beberapa bukan kemaksiatan ya, beberapa sifat atau mungkin perbuatan kita di belakang Allah tuh, oh ini kayaknya bohong, ini kayaknya tuh soalnya salah, soalnya tuh sama temennya, itu Allah bisa memperhitungkan. Kemudian di sini ada al-hadi. Al-hadi itu artinya Allah maha pemberi petunjuk, dimana di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 54 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila shiratim mustaqim, yang artinya sesungguhnya Allah itu maha pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Jadi teman-teman, ketika kita lagi buntu nih pikirannya, ketika kita lagi sumpah, kita tuh mau kemana sih, ini tuh arahnya kemana gitu ya, kok kenapa Allah tuh belum ngasih jalan yang lurus sama kita. Nah, itu mungkin ada beberapa faktor yang bikin kita itu sumpah akan pikiran kita, itu yang pertama. Dan ketika kita misalnya kita lagi sumpah nih pikirannya, kok gini-gini terus ya, nggak ada progres untuk kedepannya gimana. Nah, salah satunya adalah kita minta petunjuk sama Allah, kita berdoa sama Allah, ya Allah, aku mau hidupku kayak gini ya, minta doa yang sebaik-baiknya sama Allah gitu kan. Ya Allah, aku tuh kenapa ya dari kemarin kok progresku tuh kok gini terus, nggak ada perubahan gitu. Nah, kalian tuh harus minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Nah, itulah yang dimaksud di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 54. Kemudian Al-Khaliq itu Allah maha kekal atau Allah itu maha pencipta. Jadi teman-teman, Allah itu maha berdiri sendiri. Allah itu yang menciptakan seluruh alam di semesta ini. Ketika kita hanya manusia segini, nah Allah itu maha segalanya gitu loh. Allah itu maha apa yang tidak bisa kita miliki. Jadi Allah itu maha kekal atau mungkin maha pencipta. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang mengenal Asmaul Husna ini. Jadi intinya adalah apa yang sudah saya jelaskan tadi, 7 Asmaul Husna tadi itu, hikmah yang dapat kita ambil adalah Allah itu maha segalanya, Allah itu maha lebih dari kita. Jadi ketika kita ingin berbuat apapun, kita harus kita harus selalu baik. Kenapa? Karena pasti nanti akan ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.